Nah, bagaimana cara Nabi, cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah jiwa manusia dan mempengaruhi jiwa anak sehingga mengalami perubahan? Ya, yang pertama, ya, cara Nabi. Jadi Nabi ini kan sosok yang terbaik, baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pemimpin perang, sebagai presiden, sebagai teman, dan seterusnya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang beliau memposisikan dirinya berteman dengan anak-anak maupun dengan cucunya. Ya. Karena Nabi menyadari bahwa pertemanan itu memberikan pengaruh positif. Terlebih karena seseorang itu cermin temannya. Ya, kalau anak kita nyaman bermain dengan ayahnya, akan ada pengaruh positif. Nah, apalagi kalau kemudian anak kita sudah usia SMA, maka perlakukan dia sebagai teman kita, sehingga anak-anak kita itu nyaman ngobrol dan diskusi dengan kita. Itu tantangan kita yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan untuk menyiapkan waktu khusus. Ya, misalkan menemani Abdullah ibni Abbas waktu itu masih anak-anak, atau anak-anaknya Ja'far, ya, atau menemani Anas bin Malik, ya, asistennya. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dahulu. Suatu ketika, misalkan satu kisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati kumpulan anak-anak, ya, yang ternyata di situ ada juga anak pamannya, dan Nabi sedang naik tunggangan. Nabi sengaja berhenti di depannya, kemudian memanggil beberapa anak-anak. Ya, misalkan Abdullah bin Ja'far naik, didudukkan di depan beliau di atas tunggangan. Kemudian Nabi memanggil Kusam, naik duduk di bagian belakang. Kemudian mengusap kepala Abdullah bin Ja'far dan mendoakan Abdullah bin Ja'far. Dan juga mendoakan Kusam nanti syahid kelak. Nah, kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi di tengah kesibukannya. Kadang-kadang kita ini kan sok sibuk gitu ya. Padahal aktivitas kita tidak sesibuk daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau ditelusuri, sibuk-sibuknya kita ya lebih kepada kesibukan mencari harta dunia semata gitu ya. Maka kemudian sempatkanlah waktu kita, waktu-waktu yang singkat, khususnya para ayah, karena para ayah itu kan memang diminta untuk banyak keluar rumah, untuk mencari nafkah, berdakwah, dan punya tugas-tugas di dunia. Maka tetap sempatkan untuk bermain dengan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita, dan berdiskusi dengan mereka. Berikutnya misalkan kita juga melihat para sahabat pun mengikuti kebiasaan Nabi. Kita lihat Abdullah ibn Umar. Ya, banyak dalam beberapa pertemuan-pertemuan Umar itu selalu ngajak Abdullah ibn Umar. Ya, jadi dengan mengajak itu, ya akhirnya dekat ayah dengan anak ini, saling berdiskusi dengan narasi-narasi tinggi. Disitulah saatnya kita menanamkan iman itu kepada anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita soleh, tapi nggak ada kontribusi ayahnya. Dia soleh karena ustadznya. Dia soleh pengjiwaan kita sesuai tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menanamkan kegembiraan pada anak-anak kita, ini penting. Ya. Jangan sampai kemudian ya pendidikan itu dilalui dengan tidak bahagia gitu. Anak kita hafal Quran tak hafalan, ya. Atau anak kita kelihatan soleh tapi korban dari doktrin atau ideologi orang tuanya. Ya. Ini tantangan bagi kita untuk memahamkan kenapa anak-anak itu harus mencintai satu kebaikan dan bertahan pada kebaikan yang telah dia mulai. Ini penting bagi para orang tua. Nah, di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kegembiraan pada anak adalah dengan selalu menampakkan wajah selalu berseri. Ya, kalaulah Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah, maka apalagi senyum kita di hadapan anak-anak kita. Ya. Jadi jangan sampai kita ini para ayah pelit dengan senyuman. Ya. Jangan juga kemudian kita tidak menampakkan ya kebahagiaan kita kepada dia sebagai anak kita. Ya, kalau anak kita pulang ya atau bahkan berangkat ya sambut dan lepaslah. Ya, khususnya ketika dia berangkat sekolah, dia berangkat satu event yang baik, ya lepas, doakan,
peluk dia, ya. Begitu dia datang dari satu tempat yang jauh, dari satu keletihan, sambut dia, ya, muliakan dia, ya. Sehingga dia pun belajar dari kebiasaan-kebiasaan baik ayahnya, gitu. Ya. Usap kepalanya. Nabi saja jangankan anaknya, ya, seperti Ibrahim, Qasim, At-Tayyib atau At-Tahir, ya. Anak-anak orang lain pun Nabi usap-usap kepalanya. Nabi senang, ya, berpelukan dengan anak-anak, menciumi mereka dan seterusnya, menggendong dan menimang anak-anak, ya, memberikan makanan kepada anak-anak, bahkan makan bersama anak-anak, ya. Jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak terkesan betul karena orang mulia, ya, memberikan waktunya untuk mereka itu sangat mengesankan. Jadi kadang-kadang kita ini berpikir, saya ini sudah sibuk kerja, ya, untuk anak dengan istri. Ya, Allah Maha mengetahui bahwa saya itu bekerja untuk anak saya. Saya itu menyayangi anak saya. Iya, Allah Maha mengetahui. Tapi anak kita nggak tahu masalahnya. Nah, anak kita nggak tahu itu akan berdampak pada psikologinya. Makanya tunjukkan bahwa kita itu menyayangi anak kita. Dengan apa? Ya, anak kita nggak butuh sesuatu yang berlebih. Ya, anak kita hanya butuh bagaimana kita memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang mulia. Nabi memanggil anak-anak itu dengan panggilan yang mulia, bukan dengan panggilan-panggilan yang buruk. Anak kita butuh dengan dekapan kita. Anak kita butuh keadilan kita. Ya, anak kita butuh nasihat kita. Ya, anak kita butuh waktu-waktu kita. Nah, itu yang mahal, yang itu tidak terulang, ya, dan itu cuma sebentar. Katakan kita sekarang menyekolahkan anak kita di SDIT Al-Hikmah. Nanti setelah dia lulus, mungkin dia SMP di mana, gitu ya, dia sudah boarding intinya, SMA mungkin dia sudah di luar negeri, sudah boarding, setelah itu lepas. Nah, karena itu kebersamaan kita dengan anak kita itu nggak lama sebenarnya. Nah, maka manfaatkan semaksimal mungkin, ya, sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Ya, sesuatu yang tidak akan kembali lagi. Dan inilah keletihan yang akan berbuah kebahagiaan. Ya, satu keridhaan Allah yang datang bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Ayah bunda itu dinilai terbaik atau tidak di hadapan Allah itu karena apakah ayah bunda menghadirkan proses pendidikan atau tidak. Ya, Allah tuh menilai kita tuh karena prosesnya, bukan karena hasilnya. Hasil itu milik Allah. Apakah kita pengen bilang ayahnya atau misalkan Nabi Nuh itu adalah ayah yang gagal? Tentu tidak. Ya. Kalau ada kajian parenting di masa Nabi Nuh yang mengisi kajian parenting itu. Tetapi anak Nabi Nuh Allah takdirkan, ya, tidak taat kepada Allah dan ayahnya sendiri. Tapi Allah kemudian menghibur. Ya, karena Allah ridho dengan ketegasan dan konsistensi Nabi Nuh bersama ilmu, bersama Allah. Ya, berarti apa? Allah menilai prosesnya, bukan hasilnya. Ya, hasil wilayah Allah. Menghadirkan proses yang benar itu urusan kita, dan karena itu kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berikutnya cara yang ketiga adalah Nabi terbiasa mempengaruhi jiwa anak dengan mengadakan perlombaan dan memberikan hadiah bagi pemenang. Ya, jadi perlombaan-perlombaan itu Nabi biasa lakukan. Ya. Misalkan Nabi untuk membangun nalaria itu sering membuat tebak-tebakan. Di antaranya tebak-tebakan yang terkenal itu adalah Nabi bertanya tentang apakah engkau tahu satu pohon yang dahannya yang daunnya tidak pernah jatuh, ya, dan dia ada di negeri mana, dan seterusnya, gitu ya. Jadi para sahabat Nabi itu mikirnya terlalu jauh, ya, pada saat itu nggak ada yang bisa jawab. Nah, ada Umar juga, Umar tidak bisa jawab juga. Nah, Umar itu bawa anak pada saat itu namanya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar menceritakan, aku tahu jawaban itu dalam hatiku, tapi aku tidak berani jawab. Kenapa? Aku segan, karena Abu Bakar nggak jawab, Umar nggak jawab, masa saya anak-anak jawab, kira-kira begitu.
Dan ketika akhirnya sahabat nyerah, Nabi mengatakan, pohon meskipun dari hadis itu ada pelajaran lain, bahwa Abdullah bin Umar ternyata sering diajak ayahnya ke forum-forum ilmiah. Ketika keluar dari forum itu, Abdullah bin Umar bilang sama anaknya Umar, ayah, aku sebenarnya tahu jawaban pertanyaan Nabi itu. Kata Umar, loh kenapa engkau tahu? Kenapa tahu nggak jawab? Ya aku segan, engkau nggak jawab, ya Abu Bakar nggak jawab. Kata Umar, lain kali nggak boleh, sampaikan aja. Bagaimana motivasi ayah kepada anaknya supaya tamat. Nah ini juga si unggul adalah generasi yang mampu berpikir solutif dan menarasikan itu di tengah umat. Dia mampu membaca dan memahami persoalan dan mampu mengartikulasikan itu di masyarakat. Ya saya melihat dalam beberapa pengabdian terbatas di beberapa kelas S1 di salah satu kampus ya, ada persoalan mengartikulasikan ulang ini ya. Jadi banyak anak-anak yang kemudian dia faham yang atau minimal mengaku faham apa yang dia dapatkan dari pemaparan kami, tapi nggak bisa menceritakan ulang pelajarannya apa itu ya. Tidak bisa menyampaikan ulang. Itu persoalan. Ya, saya sampaikan kepada mereka, ini kalau saya ngasih pertanyaan di UTS, UAS, esai, kan mahasiswa nggak bisa jawab. Aku itu tahu jawabannya, tapi aku nggak bisa menuliskannya. Ya pasti nol jawabannya, gitu kan? Itu namanya kemampuan mengartikulasikan. Ya, di antara metodenya kalau saya sering membiasakan begini di rumah itu, dalam kurikulum halakoh di rumah itu, anak misalkan atau kita mentadaburi ayat Al-Quran per rubu misalkan, dan juga saya menugaskan anak membaca hadis dalam Riyadhus Shalihin ya, satu bab. Setelah dibaca, kita mendorong mereka untuk mengartikulasikan ya, membaca apa pelajaran yang bisa diambil ya. Kalau tadabbur, saya membiasakan anak menuliskan di WordPress apa pelajaran dari ayat yang tadi mereka hafal, rangkaian yang mereka setorkan, apa pelajaran yang tadi. Nah itu mungkin bahasa mereka tidak seilmiah dan sedalam kita, tapi itu sudah terbaik bagi saya untuk seumurnya, membiasakan menulis ulang dan membiasakan mengartikulasikan ulang. Kita nggak usah banyak komentar dulu dalam hal ini, kita cukup dengarkan selama ya baik, tidak menyimpang, ya cukup, itu cukup bagi dia, karena perlu tahapan-tahapan pendidikan dalam hal ini. Baik, berikutnya Nabi SAW ya pernah membuat perlombaan lomba lari ya. Jadi Nabi itu pernah membariskan Abdullah, Ubaidullah dan beberapa cucu-cucu Abbas radhiyallahu taala anhu, pamannya, dan kemudian mengatakan, oke, kalian di sana berbaris, siapa yang sampai kepadaku terlebih dulu maka dia akan dapat hadiah ini dan ini. Oh, itu anak-anak lari kepada Nabi, ya ada yang melompat ke punggungnya, ada yang memeluk di depannya, ada yang Nabi akhirnya gendong dan seterusnya. Nabi mencium mereka. Itu akhirnya kan secara tanpa sadar melatih fisik mereka. Ya, melatih fisik mereka, melatih kekuatan mereka. Kadang-kadang kita hari ini karena nggak punya narasi di rumah, anak-anak kita kemudian diberikan aja game. Ya, udah dia main game 3 jam di rumah. Tenang sih rumah. Tapi itu ayah bundanya nggak kreatif. Karena dampak dari game 3 jam itu apa ya bunda? Satu, emosinya tidak stabil. Matanya mengecil, sakit. Ya, jantungnya nggak kuat, lemah. Ya, konstruksi tangannya pun punya persoalan. Jadi pokoknya negatif semua. Ketergantungannya, fokusnya, itu persoalan yang lain lagi yang terapinya sulit. Bagaimana banyak anak-anak hari ini yang nggak fokus dalam menyelesaikan yang telah dia mulai. Banyak anak-anak yang tidak kokoh, ya. Kalau dia suka dia join, nggak suka dia left. Dan saya sudah mulai menemukan banyak keluarga-keluarga hari ini ya, dia suka dia nikah, nggak suka suaminya langsung ninggalin aja istrinya. Nggak ada alasan, dia tinggalin, nggak dikasih nafkah dan seterusnya. Saya sudah temukan dan mengadvokasi beberapa keluarga seperti ini.
Ya, terlebih yang saya khawatirkan di masa sosial media ini, kalau anak terlalu dekat dengan sosial media belum pada waktunya, maka dia akan punya pemikiran-pemikiran yang tidak kokoh seperti ini. Nah, ini butuh kurikulum, ya, butuh kurikulum. Ya, dan dalam konteks perlombaan ini adalah kurikulum membangun kekuatan fisik, membangun kekuatan jasad, gitu ya, di antara pelajaran lainnya. Ya, tanpa sadar ayah bunda, ya, sebagai contoh misalkan kita Sabtu Ahad katakan punya program ke mall atau super mall, ya, misalkan itu kurikulum bukan. Nah, dalam konteks pendidikan itu kurikulum namanya, ya, kurikulum visitasi ke mall dan super mall. Pertanyaannya, apa pelajaran yang mau kita ambil ketika membawa anak kita ke mall dan super mall? Pelajaran apa? Pertama, lifestyle, dia akan melihat gaya hidup anak-anak muda. Dia akan lihat branded, ya. Oh, ternyata anak-anak muda itu mulai dari kacamatanya, bajunya, sepatunya, sendalnya, celananya, tali pinggangnya, ya, kemudian pegang handphone, semuanya dan seterusnya. Itu akan jadi kurikulum. Ya, jangan salah gitu ya. Saya pernah ketemu dengan satu ketua majelis taklim yang usianya sudah lebih dari 65 tahun, tapi kalau suaminya keluar rumah, dia nggak berani keluar kamar karena takut hantu. Ya, takut hantu. Ya, umur 65 tahun, ketua majelis taklim. Saya kira jangan-jangan kita punya anak penakut dan rasa takut itu bisa terus terbawa sampai usia tua. Karena mungkin tanpa sadar kita pernah kurikulum setelah kita makan di supermall, setelah itu kemudian kita ingin mengisi waktu dengan nonton bioskop. Ya kan? Dan lucu-lucuan saja ada film judulnya misalkan Suster Ngesot gitu. Wah, ini ada film Suster Ngesot nih. Kayaknya lucu-lucuan nih kita nonton. Akhirnya nonton. Satu tiketnya harganya 50.000 misalkan. Ya, atas nama kebersamaan kita nonton bersama ya. Niatnya sih baik. Tapi prosesnya menurut hemat saya perlu dikritisi. Kenapa? Tadinya anak kita nggak pernah tahu ada kuntil tanah, ada gundurwo, ada tuyul gitu kan. Ternyata kita yang mengenalkan, gurunya tuh kita. Dan ilmu itu dibeli dengan harga 50.000. Dan kurikulumnya sebentar, cuma 1,5 jam. Tapi dampaknya sampai tua nanti umur 65 tahun, dia tetap takut sama hantu. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya, kita gurunya. Makanya suka tidak suka, keluarga itu harus punya kurikulum. Nah, keluarga yang tidak punya kurikulum, itu kurikulum juga. Itu menarik ya, testimoni-testimoni keluarga mereka itu cukup sederhana. Saya berharap testimoni yang positif, yang tinggi itu. Ternyata testimoninya sederhana aja bagi mereka. Alhamdulillah Ustaz, saya dengan program ini jadi pernah camping. Ya. Jadi pernah ke hutan. Saya terkejut gitu ya. Nah, jadi selama ini mereka nggak pernah ke air terjun, nggak pernah ke sungai. Ngapain aja di kota gitu. Padahal itu ilmu yang umum gitu. Ya, jadi bagus sekali, apalagi di masa COVID-19 ini gitu ya. Kalau ada waktu Sabtu Ahad, coba kita camping di gunung. Ya, kita bagaimana masak dan seterusnya. Anak-anak kecil berlari di udara bersih sehat. Itu demi perubahan pada diri kita dan anak-anak kita. Nah, ini saya simpangkan sedikit ke contoh yang tadi, gitu ya. Nah, dengan perlombaan ini sebenarnya kita juga sedang mendidik anak-anak kita bahwa ada kalanya di dunia ini kita beruntung, tapi ada kalanya kita rugi. Kamu harus punya sportivitas. Gitu. Itu manfaatnya perlombaan itu adalah sebenarnya ke arah sana. Ya. Baik, itu metode yang ketiga. Metode yang keempat adalah cara Rasulullah mempengaruhi jiwa. Ya, ini kita sedang bicara kolbu. Ya. Adalah dengan memberikan motivasi dan mendukung potensi anak. Ya. Jadi saya ingin katakan gini. Konstruksi berpikir kita ketika mendidik anak itu ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu fardu ain di atas, ada ilmu fardu kifayah di bawahnya, dan ada skill, keterampilan, ya. Baik soft skill, hard skill. Nah, ini harus jelas dipetakan. Jangan sampai kemudian misalkan anak kita sedang belajar agama, tapi kemudian nggak suka, kemudian dia bilang kayaknya saya lebih bakat jadi bola daripada belajar agama, saya nggak bakat jadi ustadz. Terus kemudian ya udah, engkau sekolah bola saja. Itu keliru tuh. Ya, pertama kelirunya apa? Belajar agama tuh bukan buat jadi ustadz.
Ya, belajar agama itu ilmu fardu ain. Mau jadi ustadz, mau jadi presiden, mau jadi pemain bola, mau jadi dokter, ilmu fardu ain sama. Akidahnya harus bagus, salimul akidah, ibadahnya harus benar, sahihul ibadah, akhlaknya harus terpuji, matinul khuluq. Ya. Jadi jangan sampai ilmu fardu ain dikomparasikan sama hard skill atau keterampilan. Ya, mau punya keterampilan silakan, mau punya bakat silakan, tapi ilmu fardu ain selesai di ilmu di apa namanya jenjang pendidikan dasar maupun menengah, gitu. Nah, maka setelah ilmu fardu ain itu kita pahami bahwa dia sesuatu yang wajib kita tanamkan ke dalam jiwa mereka, maka penting juga kita untuk melihat apa potensi anak kita. Anak kita itu nggak sama, makanya tidak cocok dengan konsep, misalkan konsep ranking misalkan, karena anak itu kan nggak bisa dinilai dengan ranking hanya dengan selembar kertas ujian. Peran kita guru untuk menemukan apa bakat dan potensi anak ini, dan kita menguatkan itu atau membimbing itu atau mengarahkan itu jika tidak agar sejalan dengan Islam. Ya, karena itu hadiah-hadiah yang sifatnya fisik dan psikis itu baik, kata almarhum Muhammad Qutub dalam Manhajut Tarbiyatul Islamiyah, Manhajut Tarbiyatul Islamiyah, yaitu metode pendidikan Islam. Ya, selama tidak berlebihan, memberikan hadiah fisik dan psikis itu bagus selama tidak berlebihan. Itu motivasi memberikan hadiah. Tapi juga jangan sampai kemudian gini, ya, oke, kamu menghafal Quran ya, kamu menghafal Quran kalau apa namanya, kamu boleh main game kalau hafal Quran. Itu nggak bagus metode itu. Akhirnya anak itu hafal Quran tapi biniyati main game, gitu. Artinya kalau nggak ada game dia nggak akan main, nggak dikasih game. Nah, jadi kalaupun kita ingin memberikan games kepada anak-anak kita, itu bukan karena apa-apa, ya, tetapi karena memang bagian kurikulum saja untuk mengobati jiwa anak di lingkungan yang memang sekitarnya bermain game, dan obat itu ya obat. Dia terlalu berlebihan jadi penyakit, nggak dikasih sama sekali dia akan sakit. Nah, maka diberikan waktu. Misalkan saya sharing saja, kalau saya pribadi, kita sepakat, yang penting kesepakatan dengan anak dan dia paham. Anak itu luar biasa, ya. Yang penting kita buat kesepakatan, anak kita paham, Masya Allah, itu berjalan. Yang repot itu kalau kita buat peraturan, anak kita nggak paham dan nggak sepakat. Itu persoalan dasar sebenarnya. Ya. Kita misalkan menyepakati, oke, antum boleh main game 10 menit. Nah, dihitung 10 menit, benar. Dan dia sangat konsisten 10 menit. Dan itu, angka-angka itu tentu sifatnya teknis, ya. Yang penting mencukupi. Ya, ini satu contoh hadiah fisik dan psikis, ya, selama dia tidak berlebihan itu baik. Yang kedua, di antara bentuk motivasi itu adalah dengan memanggil, ya, memanggil dengan panggilan yang memotivasi, ya. Jangan kita panggil dengan fisiknya, misalkan gundul sini, misalkan, apalagi tuyul sini, gitu ya. Itu tentu tidak beradab orang tuanya. Jadi panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik, ya. Bahkan para sahabat Nabi itu memanggil anak-anak itu begini, kalau anak-anak itu apa namanya, bapaknya sudah muslim, sudah mu'alaf dulu di masa Islam, maka dia dipanggil wahai putra saudaraku dulu, ya, wahai putra saudaraku. Itu kalau dia orang tuanya sudah muslim, jadi dikaitkan dengan bapaknya. Nah, ini poin kedua, ini satu kasus ketika Umar bertanya tentang tafsir salah satu ayat. Ya, dan sahabat nggak ada, sahabat kemudian para pemuda bilang begini, ya Umar, kami tidak, jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya, tafsiran ayat itu jawabannya wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui. Ya, yaitu tentang Quran surat Al-Baqarah 266. Umar marah. Ya, kalau jawabannya wallahu a'lam, ya selesai, nggak ada pendidikan. Antum harus jawab tahu atau tidak tahu, jangan wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu adalah sunnah para ulama setelah menjawab di akhir tuh biasanya, wallahu a'lam. Tapi jangan belum jawab, jawabannya wallahu a'lam. Nah, maka kalian betul tidak tahu atau tidak? Abdullah bin Abbas pun akhirnya bicara, aku punya pengetahuan tentang itu.
Memang Abdullah bin Abbas ini memang sudah pernah didoakan oleh Nabi, makanya dia punya spesial keilmuan. Ya. Nabi pernah doakan pemuda ini dengan doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibn Abbas ini faqih dalam beragama dan alim dalam mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Umar, wahai Ibn Abbas, ucapkanlah, wahai putra saudaraku, janganlah engkau merasa rendah diri. Oh, Masya Allah. Ini Umar ini pendidik sejati, karena dia mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Abdullah ibn Abbas pun menceritakan. Coba seandainya Umar itu memarah-marahin, ya, sekadar marah-marah, ya, mendemotivasi, maka anak-anak pun tidak akan berani tampil di wilayah publik, gitu. Berikutnya yang ketiga adalah satu kebiasaan Ibn Abidin, ini seorang ulama besar, ya, di mana dia melihat kecenderungan anaknya itu senang dengan buku baru maupun buku-buku lama yang warisan daripada keluarganya, itu pun dia belikan, ya. Dia membelikan buku-buku baru maupun lama yang dibutuhkan anaknya. Nah, dan ini satu tradisi bagus, ya, membelikan buku-buku anak-anak dan seterusnya, itu baik. Ya, membiasakan anak-anak kita membaca narasi-narasi agama, sejarah-sejarah agama sejak awal, itu investasi terbaik. Membuat anak-anak kita punya punya perpustakaan pribadi mereka, itu luar biasa. Ya, dan itu akan membangun hal tersendiri dalam jiwa mereka. Ya. Berikutnya adalah memberikan pujian dan sanjungan. Ini cara Rasul yang kelima, ya. Misalkan, ya, suatu ketika Abdullah ibn Umar mimpi ketika sedang tidur di masjid. Anak ini mimpi dibawa oleh dua malaikat masuk ke neraka, dan dia sampaikan neraka itu yang dalam mimpinya berbentuk bundar, dan dia melihat ada orang-orang yang dia kenal di dalam neraka itu. Dia pun ketakutan. Maka kemudian dalam mimpinya datang lagi malaikat satu mengatakan, engkau aman, wahai Ibn Umar, dinaikkan lagi ke atas. Itu langsung takut beliau, maka beliau pun ceritalah sama bibinya Hafsah. Hafsah, istri Nabi, maka diceritakan kepada suaminya. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah ibn Umar, sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah engkau, selama engkau mau menjaga sholat malammu. Nah, jawaban itu begitu membekas, ya, kepada jiwa Ibn Umar. Ya, begitu membekas. Dan sejak saat itu Abdullah ibn Umar sejak muda sampai wafat tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dimotivasi seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ayah bunda, hadirlah pada momen-momen spesial anak-anak kita. Di antara momen spesial anak kita itu adalah ketika dia sakit. Ketika anak kita sakit, kalau bisa ayah bunda itu selalu berada di sisinya dan memegang keningnya dan mendoakan dengan suara yang didengar. Itu salah satu momen yang terbaik ayah bunda masuk kepada jiwa anak-anak kita. Mendoakan mereka ketika mereka sakit. Kedua, pada momen-momen spesial yang mereka untuk mencapai itu butuh perjuangan. Misalkan khataman, setoran, hafalan Quran. Oh, itu ayah bunda kalau bisa kalahkan semua apapun, bisnis apapun kalahkan. Ya. Batalkan semua rapat-rapat customer, datang. Karena itu sesuatu yang paling mahal dalam dirinya. Sesuatu yang dia mencapainya itu dengan susah payah. Ya. Dan ini nggak terulang dua kali yang kayak gini. Gitu. Bisnis kita masih bisa cari lagi. Tapi yang kayak gini ini nilainya luar biasa membekas. Dan anaknya akan luar biasa. Ayahku di tengah kesibukannya dalam berbagai hal, dia masih menyempatkan untuk hadir dalam momen-momen spesialku. Itu sangat berkesan dalam jiwa mereka. Ya, dan hal seperti itu diulangi oleh Nabi. Ya, misalkan ketika perang Khandaq ada seorang pemuda yang tertarik dengan ilmu bahasa, maka dia katakan dialah itu sebaik-baik pemuda, karena dia belajar bahasa Arab, belajar bahasa Aramaik, ya, untuk membantu Nabi, ya, dan betul-betul dia profesional di sana. Berikutnya yang keenam adalah bermain bersama anak. Ya, bukan saja berteman tadi poin ke-1, tapi juga bermain bersama anak. Ya, Abu Sofyan dulu, ya jadi gini,
Abu Sufyan masuk ke kamar anaknya Muawiyah. Muawiyah sedang main sama anak-anaknya. Anak-anaknya naik ke dadanya, ya, yaitu Muawiyah. Maka kata kakeknya, turun. Nah, kata Muawiyah, jangan ayah, karena Rasul kita pernah mengatakan hendaknya kalian bermain dengan anak-anak kalian. Nah, itu sesuatu yang dan sebagaimana Rasul SAW pun bermain dengan Hasan dan Hussein, ya. Jadi kalau kita lihat Nabi itu adalah kakek yang luar biasa, ya. Contoh satu hadis, misalkan Nabi itu sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain naik ke atas punggung Nabi, kakeknya. Maka Nabi pun sujud lama gitu, sampai sahabat berpikir, ya Rasul, kami tadi melihat engkau sujud lama sekali, apakah wahyu sedang turun? Kata Nabi, enggak, engkau lihat kan cucuku sedang main di atas, ya, ku berikan waktu kepada dia sampai menyelesaikan kesenangan mereka. Itu luar biasa. Nabi memperlama sujud supaya anaknya sampai puas main di atas punggungnya. Nah, atau kemudian Hasan itu senang melihat lidahnya Rasul, kakeknya ini. Dan Nabi itu kalau manggil Hasan tuh kadang-kadang nggak pakai panggilan mulut, ya. Nabi cuman julurkan lidahnya, itu cucunya langsung datang. Nah, itu bagaimana kakek yang sangat-sangat profesional, ya, dalam bermain sama anak-anak itu, ya. Begitupun kisah-kisah yang lain, ya. Baik, berikutnya yang ketujuh adalah mempengaruhi jiwa anak dengan cara apa? Dengan menumbuhkan rasa percaya diri anak, ya. Dengan cara apa? Pertama, dengan menguatkan keinginan anak. Contoh di antara cara menguatkan keinginan anak untuk punya rasa percaya diri dalam hal ini, misalkan Nabi pernah memberikan Abdullah bin Ja'far dan Anas itu rahasia, ya. Wahai anak-anak, aku berikan rahasia. Engkau simpan, ya, rahasia ini. Jangan disampaikan kepada siapapun. Wah, dua anak ini bahagia sekali lah. Nabi memberikan mereka tugas. Siap ya Rasul, kami tidak akan jaga. Oh, maka ketika dikatakan oleh bundanya, ayahnya, apa tadi rahasia dari Nabi? Enggak boleh. Kami enggak boleh ngasih kepada siapapun. Oh, itu luar biasa. Itu sebenarnya pendidikan itu. Memberikan kepercayaan pada anak-anak kita. Ya. Nah, ini membiasakan menyimpan rahasia salah satu metode, ya. Kemudian membiasakan berpuasa itu juga baik, ya, agar anak-anak punya tanggung jawab. Oh, ternyata, ya, aku tak percaya diri, aku tuh mampu kok berpuasa. Salah satu cara kan keinginan anak, ya, penting, ya. Contoh juga misalkan kita ini ayah bunda. Kadang-kadang kalau di sekolah Islam terpadu, ya, Al-Hikmah, itu kan lingkungan homogen, soleh semuanya. Nah, padahal hidup di dunia ini kan tidak homogen. Nah, itu harus diimbangi. Ketika kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam, berikan kepercayaan kepada anak-anak kita ketika mereka bergaul di tengah lingkungan yang heterogen, dengan pesan, nak, Abi sama Umi percayakan, engkau tahu bagaimana memegang akhlak-akhlak yang baik. Engkau tahu kan ini tidak baik, ini tidak baik. Nah, silahkan, ya, praktikkan itu. Dakwahkan, sampaikan kepada teman-temanmu bahwa ini tidak baik, ini tidak baik. Kepercayaan itu penting diberikan. Sehingga dia punya amanah, oh aku dipercaya. Itu jauh lebih baik daripada kita mengunci anak kita betul-betul tidak bermain dengan siapapun, tapi anak kita belum pernah teruji bermain di wilayah heterogen. Maka berikan kepercayaan kepada anak kita, itu bagian daripada menumbuhkan rasa percaya diri yang positif. Ya. Berikutnya membangun kepercayaan sosial dia. Ya, misalkan dengan cara apa? Ya, dengan cara misalkan, ya, melibatkan dia dengan aktivitas-aktivitas kita. Yang contoh, ya, kepercayaan sosial maupun kepercayaan finansial, ya, biasakan anak-anak kita ajak ke pasar, ya, agar dia melihat bagaimana orang tuanya menegosiasi sesuatu atau mengajarkan sesuatu produk-produk yang bisa dijual, atau membiasakan mereka berakad sama orang dengan pengawasan kita, agar terbiasa dia berjual beli tapi dengan pengawasan kita, ya, supaya akadnya sah. Ya, kemudian membangun kepercayaan ilmiah, ya, itu apa? Dengan ilmu fardhu ain. Jadi kita harus mengantarkan anak kita punya kepercayaan diri berbicara dengan orang lain karena dia punya ilmu. Jadi kita itu menanamkan ilmu pada anak-anak kita itu sebenarnya agar mereka punya percaya diri. Dan berikutnya memanggil dengan panggilan yang baik, ini penting.
Ya, Nabi itu memanggil dengan panggilan ya gulam, ya, atau ya bunayya, wahai anakku tersayang, padahal bukan anaknya. Ya, dan banyak lagi ya. Kemudian yang kedelapan adalah mengabulkan keinginan dan mengarahkan bakat anak. Ya, ini waktunya sudah habis ya. Saya persingkat saja. Apa namanya? Ya, ada beberapa nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mengarahkan bakat kepada anak-anak. Ini kalau saya kaji cukup panjang nantinya. Berikutnya juga melakukan pengulangan perintah. Ya, jadi kalau kita melakukan perintah itu ulangi beberapa kali. Wajar sekali kalau anak kita lupa. Ya, kadang-kadang orang lupa tuh jangan dimarahin, anak kita lupa. Ya, kita saja bisa lupa, anak-anak pun bisa lupa karena fokusnya pada permainan. Nah, ini sharing dari Anas bin Malik yang ketika dia lupa, dia tidak pernah dimarahi oleh Nabi dan ditanya kenapa begini dan begitu. Maka mengulangi perintah itu sangat wajar dilakukan. Kemudian bertahap dalam menanamkan pendidikan, memberikan janji dan ancaman, ya dan seterusnya. Ya, apalagi ya, saya kira mungkin sampai itu dulu ya, khawatir melewati waktu yang ada karena tadi sampai pukul 11. Kira-kira demikian dulu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan komunikasi ayah bunda, para orang tua dari murid di SDT Al-Hikmah kompak-kompak, harmonis, sakinah mawaddah warahmah, karena itu kunci keberhasilan melahirkan generasi unggul, generasi beradab yang berkarakter Al-Quran. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.